wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Tegar. Oke, ya malam ini memang bukan suatu hal yang mudah ya untuk kita fokus belajar setelah seharian beraktivitas itu ya. Oke. Semoga nanti tetap semangat belajarnya. Sebelum masuk ke materi, paling di awal saya pengen kenalan terlebih dahulu. Ya. Nanti kalau misalkan sesuai dari jadwal yang akan saya sampaikan adalah terkait pelaporan pajak ya, laporan pajak. Kalau mungkin kalau di jadwalnya ditulis ISPT itu seharusnya sudah diubah karena ISPT sudah punah. ISPT sudah punah, sekarang sudah tidak ada ISPT lagi. Yang ada sekarang tentang cara-cara pelaporan pajaknya sudah berubah. Oke. Sebelum saya masuk ke agenda-agenda berikutnya, saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Tegar Lengga Argandi. Bergabung sehari-hari saya di Direktorat Jenderal Pajak. Bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2010. Dari 2010 sampai sekarang berarti kurang lebih sudah 15 tahun. Dan saya sudah menempati kantor ke-7 sekarang ini. Jadi 15 tahun sudah mengkoleksi kurang lebih 7 SK mutasi. Jadi pertama saya ditempatkan di KPP Pratama Tulungagung itu 2010. Itu zaman-zamannya Gayus gitu ya. Mungkin masih ingat. Oh itu sulit dilupakan gitu ya dari masyarakat ya, nama Gayus itu. 2010 itu, 2010 penempatan pertama. Kemudian karena meledak kasus Gayus, kemudian Ditjen Pajak berusaha memperbaiki kinerja, memperbaiki citranya. Akhirnya dari kantor pusat banyak yang generasi-generasi lama gitu ya, itu dikeluarkan, kemudian diganti dengan darah muda gitu, anak baru, termasuk akhirnya saya di 2010 akhir, jadi di Tulungagung nggak sampai setahun. 2011 masuk ke Direktorat P2 Humas kantor pusat, langsung bergabung waktu itu membangun kontak senternya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya bergabung waktu itu masih 30-an pegawai, baru berumur 1 tahun waktu itu kering pajaknya. Terus kemudian akhirnya kering pajak berdiri sendiri tahun 2014, akhirnya ikut masuk ke kering pajaknya. Jadi kurang lebih 8 tahun saya bekerja, berkarya di kering pajak. Jadi mulai dari P2 Humas itu sudah memang merintis kering pajak. Sampai akhirnya keluar dari kering pajak tahun 2018. Masuknya 2010 akhir itu baru 30 pegawai, keluar 2018 sudah ratusan pegawai. Kemudian ke KPP Pratama Jakarta Kembangan 2018. KPP Pratama Kebonjeruk 1 2021. KPP Madya Jakarta Barat 2023. Kemudian 2024 Januari kemarin diberi kesempatan untuk kembali ke kampung halaman ya, ke Malang Utara, posisi sebagai aktor representatif. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi pengalaman saya dari 15 tahun itu lebih dari setengahnya, yaitu 8 tahun saya ada di kering pajak 1.500-200. Nah, perkenalan dari saya cukup. Berikutnya mungkin saya akan kalau boleh ya, saya akan menyapa beberapa rekan-rekan di sini untuk sampling aja. Jadi kebiasaan saya kalau di awal pasti akan saya sampling 2 atau 3 orang. Nah, nanti kesehariannya berkaitan dengan pajak nggak? Oh ternyata, karena pernah saya sampling cuma 2. Nah, cuma 2 saya sampling, ternyata memang sehari-hari di perusahaan bagian staff accounting pegangnya memang laporan pajak. Dua-duanya yang saya sampling sama. Ya kalau misalkan seperti ini akhirnya saya bawa ke studi kasus. Nah,
ternyata cuma dua itu aja dari satu kelas, itu cuma dua itu aja yang berkaitan dengan pelaporan pajak. Yang lain jadinya jadi merasa terlalu cepat gitu ya. Jadi nanti mungkin berikutnya saya akan coba sampling menyapa beberapa teman-teman di sini. Boleh mungkin siapa ya? Tadi dari awal sudah ada Ibu Anissa Putri, atau Mbak, mungkin bisa bersuara. Halo, selamat malam Pak Tegar. Selamat malam ya. Sehari-hari sebagai apa ya? Sebagai accountant and tax officer. Nah, berarti memang sudah pegangnya pelaporan pajak ya? Iya Pak. Sehari. Oke. Semua, pasal 21, BPN, SPT tahunan semua. Iya Pak, semua Pak. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Tegar. Sekarang yang kedua, Bapak Dwi Marianto, Pak. Ya Pak. Ya, Pak Dwi Marianto sehari-hari sebagai apa Pak? Saya sebagai finance, accounting, and tax Pak. Oh sama. Oke, emang berarti memang sehari-hari urusannya sama pelaporan pajak ya, semuanya juga ya? Iya, semuanya Pak. Oke. Atau ini satu kelas semuanya satu perusahaan, beda? Beda Pak. Beda, oke ya. Terima kasih Pak Dwi ya. Iya, sama. Nah, sudah dua semuanya pegang. Mohon maaf Pak, suaranya nggak di silent ya Pak? Oh iya, oke. Nggak tahu, tiba-tiba ke silent ya. Oke, Ibu Fitri Anindya Azliani ada? Bisa bersuara nggak? Iya Pak. Ya, sehari-hari sebagai apa Bu? Saya fresh grad sih Pak, masih di Baru lulus kuliah. Ya. Jurusan Ilmu ekonomi. ilmu ekonomi, bukan akuntansi ya? Bukan. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini bahaya soalnya kalau tadi saya generalisir semua teks gitu ya. Oke, berarti satu lagi. Elza Novera. Coba. Ya Pak, Ya, sehari-hari sebagai apa? saya auditor Pak. Auditor ini berarti kerjanya di apa? KAP? Oke, ya. Termasuk audit ininya juga. Kadang-kadang kan auditor kan cuma ada ngasih opini saja, ada juga yang juga mengaudit terkait kewajiban pajaknya. Kewajiban pajaknya juga tuh gimana, Bu Elza? Lebih ke general audit Pak, laporan keuangan. General audit cukup sampai ke ininya aja ya, ke opininya saja ya. Ya, opini saja, nggak pajak secara khusus. Ya, oke. Karena saya pernah nemuin ada KAP yang dia juga memberikan rekomendasi ke yang diaudit terkait pajaknya. Oh ini misalkan ada kegiatan membangun sendiri, belum ada pajak KMS-nya dan seterusnya itu. Oke. Berarti, nah ini kan berarti 50-50 ya. 50-50 ada dua yang memang tadi ada Bu Anissa Putri, ada Pak Dwi Marianto, dua-duanya memang staf accounting, pajak, dan setiap hari memang kerjanya sama pelaporan pajak ya. Mungkin bisa nanti justru sharing kalau misalkan ada harusnya seperti ini ya, boleh. Tapi kalau misalkan tadi ada yang fresh grade, nah kalau saya samakan materinya bahaya.
Nah, nanti jadi nggak bermanfaat gitu ya. Tapi jadi saya coba akan ambil tengah-tengahnya. Oke. Nah, untuk sementara hari ini kita akan belajarnya seperti ini ya. Agenda hari ini dari jam 19.00 sampai 21.00, tapi sekarang sudah 19.21 ya. Nanti kita akan coba, kalau memang nggak selesai praktek dummy factornya, kita lanjut besok. Oke, agenda hari ini adalah kenalan ya, kemudian nanti akan saya kenalkan dengan yang ringan-ringan dulu, yaitu dengan Excel berkaitan dengan pelaporan pajak, kemudian nanti pengenalan e-faktur. Nah, pengenalan e-faktur ini mungkin bagi yang sudah setiap hari bersinggungan dengan e-faktur mungkin ya sudah paham gitu ya, sudah paham. Nanti paling boleh sharing. Kemudian nanti kita praktek dummy e-faktur. Kalau yang sudah memang hari berkenaan dengan e-faktur enak karena pegang handle e-faktur ya nanti ngawang-ngawang. Nah, kita ada dummy e-faktur. Nanti kita bisa buat boleh dibilang bermain-main ya, bermain-main dengan e-faktur. Jadi kalau belajar tentang e-faktur, saran saya jangan langsung dari e-faktur yang asli. Nanti kita coba-coba dulu yang dummy. Yang dummy seperti apa? Nanti mirip dengan aslinya, tapi yang masih versi 1. Kalau sekarang e-faktur sudah versi 4. Saya share dulu untuk filenya sebentar. Silakan file-filenya ada, saya share di link drive di kolom chat. Ini nanti yang akan kita gunakan sampai 4 hari ya, berarti Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Senin. Nah, nanti untuk yang pertama, silakan di-download yang ini dari ini. Terus e-faktur dummy. E-faktur dummy Windows 32-bit atau yang atasnya ya, ini ada double ya, ada 2 ya. Nah, boleh salah satu di-download. Nah, terus sama kertas kerja ini, kertas kerja ter Oktober 2024. Nah, kemudian nanti setelah agenda hari ini sampai dummy e-faktur, besok kita akan menjelajahi pelaporan PPh pasal 21, PPh output selain PPh pasal 21, kemudian nanti di pertemuan ketiga, kalau yang diamanahkan ke saya seharusnya mengenai SPT tahunan ya, SPT tahunan badan. Nah, tapi SPT tahunan badan nanti saya tidak akan jelaskan detail cara mengisi, karena cara mengisinya gampang, tinggal diisi aja kolom-kolomnya dari lampiran dan ke depan. Nanti yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana cara mengisi laporan keuangan dengan mengisi SPT tahunan dengan hati-hati ya. Nah, kalau di makanan misalkan tentang kehalalan makanan itu ada namanya titik kritis. Jadi nanti akan saya sampaikan titik kritis dari pengisian SPT tahunan itu seperti apa. Nanti berkaitan dengan ini juga dengan SP2DK. Nah, dengan SP2DK jadi sering wajib pajak bertanya ke saya, Pak, gimana caranya agar kami tidak di SP2DK gitu ya. Nanti kita bahas di mungkin mulai pertemuan ketiga tentang SPT tahunan. Nah, bagi yang belum tahu SP2DK itu apa, saya akan coba saya tidak akan menjelaskan apa itu SP2DK, tapi kita akan lihat di ini, kata netizen aja ya. Nah, jadi kering pajak dulu
selain lewat telepon itu juga sekarang sudah melalui media sosial, utamanya adalah Twitter, ya. Jadi ada Twitternya Kering Pajak. Mungkin bagi staf accounting, staf pajak itu mungkin sudah punya Twitter karena mereka rata-rata tahu bahwa ternyata menghubungi Kering Pajak lewat telepon susah. Ternyata ada sarana yang lebih cepat untuk menghubungi Kering Pajak, yaitu dari Twitter. Nah, jadi ternyata karena banyak orang-orang staf pajak yang punya Twitter, nah akhirnya keluhan-keluhan atau obrolan-obrolan netizen tentang pajak itu juga seru gitu ya. Ini contohnya saya ambil search tentang SP2DK. SP2DK, oke, ini dari Kering Pajak. Kita lihat aja sekilas ya. Halo, ini gara-gara dapat SP2DK 2 tahun, mata gue sampai muak ngeliatin angka. Jadi tadi yang fresh graduate nanti mau masuk ke staf pajak, mungkin nanti ada yang share dari yang sudah terbiasa dengan SP2DK gitu ya. Apa itu SP2DK aku sampai muak gitu ya. Pusing mikirin SP2DK. Kenapa ya orang teks tuh mukanya muka pusing gitu, tadi yang 2 orang teks mukanya pusing nggak? Pakai nanya apa lagi kalau dapat SP2DK dan seterusnya. Kalau karena SP2DK atau kena pemeriksaan. Apalagi kalau lagi ngerjain SP2DK langsung pucat. Nah, ternyata seperti itu tentang SP2DK. Nanti kita akan bahas. Dan terakhir, pertemuan terakhir yang keempat akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan terbaru nanti, yaitu tentang Cortex ya. Cortex yang seharusnya sudah berjalan di 1 Januari 2024, kemudian mundur ke Juli 2024, kemudian masih mundur lagi. Tapi Pak Presiden kita, Pak Jokowi, memberi batasan bahwa Cortex harus jalan di 2024. Kemungkinan nanti kalau jadi di Desember akhir. Nah, 2025 akan implementasi Cortex. Apa itu Cortex nanti akan disampaikan juga. Oke, kurang lebih seperti itu agenda kita hari ini, yang ringan-ringan saja ya. Nah, ini jelas dulu ya. Oke. Tapi ini sekarang PWP sudah 16 digit ya, 16 digit ini. Tapi kalau untuk tahun ini masih bisa yang 15 digit. Di sini yang ini adalah rumus Excel yang biasa saya gunakan. Kadang-kadang ketika berhubungan dengan aplikasi pajak, kita butuh format NPWP yang tanpa tanda baca apapun, tidak tanda titik dan seterusnya. Ketika buat laporan ke pimpinan, nah maka pimpinan lebih suka yang ada tanda bacanya, tanda titik, tanda strip dan seterusnya. Nah, terus gimana cara switch yang enak? Excel biasanya saya menggunakan rumus ini. Jadi misalkan ini adalah NPWP yang lengkap tandanya, kemudian saya akan menghilangkan tanda bacanya. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suara. Bentar. Tes. Suara saya sudah merdu, masih kurang. Sudah terdengar? Belum, Pak. Kecil banget. Kecil sekali, Pak. Nah, Iya, sudah. oke, semoga suara saya sudah lebih terdengar. Berarti tadi saya menjelaskan tentang SP2DK tidak terdengar atau gimana? Atau tentang agenda hari ini?
Tadi Saya- masih dengar, Pak. Mulai yang ke NPWP ini yang kecil tadi Oke, suaranya. siap, siap. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, nanti akan bertahap kesulitannya. Oke, sebentar. Nah, ini kalau ini yang sering saya gunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang, oh Pak, saya ada yang cara lebih cepat lagi, itu boleh nanti di-share. Jadi kalau menghilangkan tanda baca, saya biasanya menggunakan substitute. Nah, substitute karena di situ ada dua tanda baca, yaitu tanda titik dan tanda minus. Jadinya saya butuh dua substitute. Substitute 1, 2, ini asal sel yang akan diubah. Kemudian yang akan dihilangkan yaitu tanda titik, diganti dengan dihapus, kosongan gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya yang akan diubah adalah tanda minus, diubah dengan kosongan. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk ekspor impor di Excel, dapat data dari aplikasi biasanya tanpa tanda baca. Ya, biasanya tanpa tanda baca, kemudian kita mau bikin laporan. Nah, bikin laporan biar lebih rapi, maka harus ada tanda bacanya. Caranya seperti apa? Maka caranya adalah dengan menyisipkan tanda bacanya. Jadi kalau NPWP, ini NPWP yang 15 digit ya. NPWP 15 digit seperti ini, itu ternyata ada 20 karakter. 15 digit, 20 karakter. Ada sisipan 5 karakter. 5 karakter inilah yang akan kita tambahkan, yaitu dengan rumus replace. Karena mau menyisipkan 5 karakter, maka saya butuh 5 replace. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau di-replace yang di sebelahnya tadi. Kemudian kita sisipkan di karakter ketiga. Sisipkan itu berarti angka number charge-nya 0 disisipkan dengan tanda titik. Kemudian replace yang kedua yaitu kita sisipkan di karakter ketujuh. Sisipkan berarti 0 dan kemudian disisipkan titik. Kemudian yang berikutnya di karakter ke-11 0 tanda titik lagi. Oke, kemudian kita sisipkan di karakter ke-13 tanda disisipkan tanda minus. Kemudian kita sisipkan terakhir di karakter ke-17, sisipkan tanda titik. Semoga betul. Tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5. Titik, titik. Empat, 3, 0, tanda titik. 7, 0, tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tahu permasalahannya di mana?
3, 7, 11, 13. Replace. Bentar ya, saya cek dulu. C4, 3, 0, titik 7, 0, titik 11, 0, titik 13. Oh, ini dia. 17, 0. Lah, oke. Panjang ya rumusnya. Oke. Mungkin kalau ada yang lebih cepat, kedua, kayak ini. Sebenarnya nanti Excel ini tujuannya terakhir nanti bikin kertas kerja PPH pasal 21, tapi bertahap ya. Pertama, apa nih? Berikutnya VLOOKUP. VLOOKUP itu ada 2 jenis ya. 2 jenis, ada yang belakangnya itu true, ada yang belakangnya false. Kalau true itu bisa diganti dengan 1, kalau false bisa diganti dengan 0. Ini false. Nah, biasanya untuk memudahkan VLOOKUP, kita harus bikin nama referensinya dulu. Jadi ini referensinya. Ini contoh aja ya. Ini contoh misalkan nilai untuk mahasiswa misalkan. E, D, T, E, A. Oke. Nah, kita mau misalkan nilainya di sini 65. Ini masukannya 67 misalkan. 67 dapatnya apa? Nah, kita kasih nama dulu, cara ngasih nama referensi seperti ini. Ini saya kasih nama nilai. Nah, ketika di sini maka kita bisa terapkan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya yang 67. Tabel array-nya tadi kita sudah bikin referensi, namanya nilai. Kolom indeksnya kita ambil ke kolom ketiga, yaitu nilainya. Nah, ini yang paling penting, kita pilih yang true atau 1. Nah, maka nilai 67 itu dapatnya nilai C. Kalau kita isi yang 0 di belakangnya, dia akan error. Karena kalau false, berarti dia akan mencari referensi yang sama persis. Kita ganti 1, jadinya C. Kita ubah lagi 65 C. 68 C. 68 A. 77 B, dan seterusnya. Itu bedanya VLOOKUP yang true sama false. Nah. Kemudian VLOOKUP berikutnya, yang false ini bisa kita pakai untuk apa? Ya, misalkan kita ngambil referensi dari PTKP, ya, PTKP. Misalkan ini ada macam-macam PTKP, kita pengen ambil PTKP-nya. Ini sama, jadi referensi VLOOKUP-nya sudah saya ganti, namanya data. Ya. Nah, kemudian tinggal ditulis VLOOKUP, referensinya ini PTKP-nya, kemudian referensinya PTKP, kolom kedua 0 atau false. Kita tinggal ubah-ubah ini aja. Oke. Nah, nanti kita bisa terapkan ke PPH pasal 21, tapi nanti ini mungkin besok ya. Nah, jadi misalkan kalau PPH pasal 21 kemarin sudah belajar ya tentang modul PPH pasal 21, di sini ada tabel TER.
yang bulanan, TER bulanan ini digunakan untuk masa Januari sampai November. Misal ada pegawai namanya Tegar di bulan Oktober menerima penghasilan 11 juta misalkan. Oktober menerima 11 juta, PTKP-nya K1, K2, PTKP-nya K2. Maka di bulan Oktober tersebut, berapa tarif PPh pasal 21-nya Tegar? Jadi penghasilannya kan 11 juta. Nah, kita harus tentukan dulu. Kita harus tentukan dulu masuk ke kategori apa. Oh, K2 itu masuk kategori B. Kemudian penghasilannya 11 juta, berarti 11 juta ada di sini. Berarti di bulan Oktober, Tegar akan dipotong PPh 2%. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti ya, mungkin besok kita akan masuk ke sini, karena besok lah PPh pasal 21. Misalkan ini Tegar, tadi PTKP-nya K2, masa pajak 11, penghasilannya 11 juta. Nah, benar kan? Tarifnya 2%, kategori tarifnya B, pajaknya tinggal dikali tarif, penghasilan yang diterima dibawa pulang 10.780. Nah, nanti bagaimana penerapannya mungkin besok. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu pengenalan Excel, karena tadi di awal agendanya adalah pengenalan Excel. Nanti besok baru kita bermain dengan Excel PPh pasal 21-nya. Kenapa kok Excel, Pak? Aplikasinya emang nggak ada aplikasi pasal 21 gitu ya. Karena seperti gini, di PPh pasal 21 yang sekarang, deket ya. Di PPh pasal 21, sebenarnya bukan dari sekarang, dari sudah lama sebenarnya, yang masih per 16 tahun 2016, sampai sekarang sudah diganti dengan PMK 168, sebenarnya sama. Di PMK 168 lebih dipertegas lagi. Kewajiban pemotong PPh pasal 21 antara lain. Salah satunya adalah membuat kertas kerja. Perhitungan PPh pasal 21. Nah, kertas kerja PPh pasal 21 bisa dalam bentuk elektronik sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21. Di peraturan sebelumnya juga ada sebenarnya. Maka dari itu biasanya kalau saya melakukan pengawasan ke wajib pajak terkait PPh pasal 21, pasti saya minta kertas kerjanya. Saya minta ada indikasi PPh pasal 21 yang belum dipotong atau kesalahan pemotongan. Saudara diminta untuk memberikan kertas kerja PPh pasal 21-nya. Nah, ternyata setelah diminta kertas kerja banyak yang nggak bikin. Nah, jadi kalau untuk melaporkan gampang, melaporkan itu gampang banget. Tapi nanti kita belajar bikin kertas kerjanya itu harusnya seperti apa. Itu jadi sementara pengenalan terlebih dahulu terkait dengan Excel pajak ini. Nanti besok kita harus sampai ke membuat kertas kerja PPh pasal 21-nya. Itu sudah saya sertakan ya, sudah saya sertakan di link drive. Silakan nanti coba dilihat-lihat lagi. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu untuk yang pengenalan Excel, ya, karena berikutnya adalah kita akan berkenalan dengan e-faktur. E-faktur. Kalau ada pertanyaan boleh langsung lewat chat juga boleh. Oke. Nah, untuk e-faktur sekarang sudah versi yang 4, versi keempat ya. Nanti kita bermain-main dengan dummy e-faktur yang versi 1. Mungkin ada perbedaan, tapi setidaknya kita bisa memahami alur dari aplikasi e-faktur itu seperti apa. Jadi kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Kalau yang saya bilang nih biasanya ke wajib pajak, ini kesalahan-kesalahan konyol gitu ya, kesalahan konyol.
jangan sampai karena kesalahan-kesalahan konyol ya, men-trigger ya, menjadikan trigger untuk diterbitkan SP2DK gitu. Kalau memang harus trigger SP2DK harus keluar ya, yang keren dikit gitu ya, keren dikit, jangan karena kesalahan yang seharusnya sangat bisa dihindari, ya. Kesalahan yang harusnya bisa sangat dihindari, tapi justru itu men-trigger untuk diterbitkan SP2DK. Nah, tadi kan udah lihat ya kata netizen tentang SP2DK, bikin pusing. Oke, sekarang terkait dengan e-faktur. Bagi yang sudah terbiasa dengan e-faktur, mohon bersabar ya, karena mungkin prakteknya memang setiap hari sudah bisa. Nah, tapi nanti akan saya tambahkan beberapa kesalahan-kesalahan fatal atau kesalahan-kesalahan konyol dalam pengerjaan e-faktur. Bagi yang belum pernah sama sekali ya, ikuti pelan-pelan. Oke, saya ambil dari konsep dasar dari perpajakan itu DHPL ya, daftar hitung bayar lapor. Kalau di PPN berarti pengukuhan PKP, daftarnya itu pengukuhan PKP, ini seharusnya sudah dibahas di modul PPN ya. PMK 164 tahun 2023 ini yang terbaru. Kemudian setelah jadi dikukuhkan sebagai PKP, hari ini dikukuhkan sebagai PKP, maka hari itu juga melekat kewajiban-kewajiban PPN-nya. Nah, dia harus bisa menghitung PPN-nya, yaitu dengan cara menerbitkan faktur pajak, mengerti tentang fasilitas, tentang DPP-nya, kapan harus terbit faktur pajaknya, dan seterusnya. Pajak masukan yang bisa dikreditkan, yang tidak bisa dikreditkan, dan seterusnya. Selanjutnya dia harus menghitung berapa yang harus disetor ke negara, kemudian dibayar. Nah, ujungnya ini. Ujungnya adalah L. Semua administrasi perpajakan ujungnya adalah L, yaitu harus sampai dengan lapor. Nah, cara pelaporan PPN itu yaitu membuat faktur pajak, bentuknya sekarang aplikasinya sudah menjadi elektronik ya, elektronik faktur, sudah tidak menggunakan ISPT lagi. ISPT itu terakhir tahun 2014 kalau saya. 2014 itu sudah mulai e-faktur versi 1. Nah, aplikasi e-faktur dasar hukumnya ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor 31 tahun 2017. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis e-faktur ya. Yang pertama e-faktur client desktop, kedua host to host. Kemudian yang ketiga adalah web based. Nah, untuk yang host to host ini gampangnya adalah servernya Direktorat Jenderal Pajak itu nyambung ke servernya klien langsung, misalkan BUMN gede, misalkan Pertamina atau PLN gitu ya. Server mereka, server internalnya mereka itu sudah disinkron ke servernya Direktorat Jenderal Pajak, server e-fakturnya. Jadi ketika mereka menjalankan bisnis seperti biasa, itu sudah langsung tercreate faktur pajaknya, sudah langsung tercreate sekalian lapor. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang faktur pajaknya sudah host to host, yaitu sudah nggak ngelihat lagi e-faktur, karena dia bekerja dengan aplikasi yang internalnya sehari-hari. Nah, untuk bisa ke host to host ini nggak mudah dan tidak murah, karena mensinkronkan 2 server yang sangat berbeda, butuh waktu lama juga. Dulu sampai ada yang 2 tahun awal-awal ya, awal-awal e-faktur ada yang host to host, itu sampai ada yang 2 tahun baru akhirnya nyambung. Nanti kalau ada yang error-error, disediakan teknisi khusus. Jadi dulu awal-awal host to host ini, kami mengenalnya ada, itu cuma untuk perusahaan-perusahaan yang duitnya nggak berseri. Ya, jadi memang mahal, sulit, lama. Nah, tapi nanti kalau sudah nyambung, enak. Nggak perlu aplikasi yang beda-beda gitu ya.
Nah, kalau nggak bisa host to host ya berarti kita larinya adalah ke dua ini, ke client desktop dan web base. Nah, apa itu nanti? Ini fakturnya. Ke sini sebentar, ada yang hilang. Bentar. Oke, ini. Oke. Ini slide yang selalu saya dulu saya bawa kemana-mana. Satu slide ini saya menjelaskan ke calon PKP. Kan di modul PPN sudah diajari ya. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar maka wajib dikukuhkan sebagai PKP. Kalau di bawah 4,8 miliar boleh memilih. Nah, dulu pas masih di KPP Kembangan saya ditugaskan bagian verifikasi lapangan untuk PKP. Nah, jadi di verifikasi lapangan ini dilihat benar nggak dia ada usaha yang nantinya akan memungut PPN gitu. Terus kemudian alamatnya benar nggak? Alamatnya itu sah nggak? Khawatirnya nanti dia nerbitin faktur, ternyata fakturnya tidak berdasar transaksi sebenarnya alias fiktif, kemudian kabur gitu ya, Nah, maka petugas Verlap ini penting untuk menyatakan oh ini layak dikukuhkan sebagai PKP. Nah, waktu itu pernah PKP, saya sampaikan tadi ya, begitu jadi PKP maka kewajiban pajak PPN-nya melekat, termasuk setiap bulan harus lapor. Nah, sanksi keterlambatan lapor PPN 1 bulan 500.000. Waktu itu ada pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, kemudian dia nggak sadar bahwa kewajiban lapornya sudah jalan. Padahal rencana dia mulai usaha masih tahun depan. Nah, begitu 1 tahun berlalu, diterbitkanlah STP oleh kantor pajak, surat tagihan pajak atas sanksi keterlambatan atau tidak ada pelaporan PPN. 1 bulan 500.000, berarti kali 12, 6 juta. Marah pengusaha ini, Pak, saya belum menjalankan usaha, tapi sudah kena sanksi 6 juta. Usahanya itu belum jalan, gitu. Usahanya belum jalan, kok sudah dikenai sanksi sampai 6 juta. Gitu. Nah, terus saya sampaikan, loh Pak, Bapak sudah ada kewajiban dan seterusnya. Saya juga sudah berusaha pengen lapor Pak, tapi ternyata sulit. Kenapa nggak dari dulu disampaikan ke kami bahwa PPN itu ribet, rumit, sanksinya besar. Nah, sejak saat itu akhirnya saya bikin slide ini dan saya bawa kemana-mana. Saya sampaikan ke calon PKP, Pak, ini nanti sudah PKP, Ibu ini sudah PKP, besok kewajiban PPN-nya sudah melekat. Nah, termasuk setiap bulan harus lapor. Dan saya sampaikan sesuai yang disampaikan pengusaha yang tadi, masih terngiang di saya. Karena PPN itu rumit, sanksinya paling besar di antara pajak yang lain. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya agak tergambar kerumitannya. Tapi nanti ke depannya akan semakin sederhana ya. Ini yang zaman dulu. Jadi untuk lapor itu nanti lapornya ke DJP online. Di DJP online butuh EVIN. Apa yang dilapor di DJP online? Ada file CSV, ada PDF Indum. Di mana dapatnya kita mundur ke belakang dari aplikasi desktop e-faktur. Bagaimana cara menjalankan aplikasi desktop? Harus diinstal. Ketika diinstal dia akan meng-create database. Database-nya harus diisi 2 identitas. 3 sebenarnya. NPWP, kode aktivasi, sama sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik itu berlaku 2 tahun, harus diperpanjang setiap 2 tahun. Nah, nanti di aplikasi desktop ini ada password dan username. Nah, terus kode aktivasi sama sertel ini dapatnya dari mana? Mundur lagi ke namanya Innova, ifaktur.pajak.go.id. Di sini nanti kita bisa download sertifikat elektronik, bisa ngintip, melihat kode aktivasi, bisa minta nomor seri, dan seterusnya. Di sini ada lagi password dan username. Oh, jadi kegambar lah ya kerumitan itu ya. Nah, sebenarnya sampai sekarang pun nggak jauh beda, tetap saya sampaikan ke calon PKP, PPN itu rumit,
sanksinya paling besar di antara yang lain. Jadi harus hati-hati. Tapi ini jadi kabar baik buat teman-teman kalau yang apalagi yang sudah biasa pegang PPN, yang belum biasa pegang PPN ya kalau misalkan mau belajar jadi nilai lebih, oh saya sudah pernah menggunakan e-faktur, saya sanggup, saya bisa menggunakan e-faktur gitu. Nah, itu pasti mendapatkan nilai lebih. Nah, oke. Oke, jam 8. Agendanya jam 8. Harusnya sudah kami. Oke. Sebelum ke dummy e-faktur, maka saya akan sampaikan dulu alur proses pelaporan PPN. Saya menggunakan analogi ini. Jadi, sebelum kita masuk ke aplikasinya, maka saya akan menggunakan analogi ini terlebih dahulu. Jadi nanti kalimat yang saya gunakan ya sesuai analogi ini. Analoginya seperti ini. Nah, sebelumnya kalau bagi yang sudah terbiasa e-faktur ya mohon bersabar ya. Tapi kalau misalkan nanti, oh ternyata ada juniornya nih, juniornya mau belajar e-faktur, mungkin ini juga bisa disampaikan. Analoginya adalah ada pengusaha yang mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk membangun ruang tahanan penjara gitu ya. Ruang tahanan, regulasinya seperti ini. Setiap bulan wajib membangun ruang tahanan dengan spesifikasinya yaitu 5 kamar sesuai jenis tahanannya. Jadi selama setiap bulan wajib membangun ruang tahanan dengan spesifikasi ada 5 kamar sesuai jenis tahanannya, 1 ruang induk, kemudian ditambah 1 meja berkas, nama meja berkasnya meja berkas AB. Kemudian regulasi berikutnya, daftar penghuninya terlebih dahulu. Jadi daftar penghuni kamarnya itu didaftar dulu sebelum membangun bangunan. Jadi jangan bangun bangunan dulu sebelum ada nama-nama penghuni kamarnya. Ya, ulang. Jadi nama-nama penghuni kamar, nama kamarnya nanti nama kamarnya sesuai ini. Ada kamar A1, A2, B1, B2, dan B3. Ada ruang induk dan ada meja berkas. Yang dilakukan pertama harus mendata dulu. A1 penghuninya siapa? Bulan Oktober. A2 bulan Oktober penghuninya siapa? Terus B1, B2, B3 siapa? Setelah itu nanti kalau sudah didaftar baru dibangun. Bangunannya, ruang tahanannya dibangun. Setelah dibangun, masuk, rapikan berkas-berkasnya di meja berkas, kemudian kunci meja berkasnya. Setelah meja berkas dikunci, rapikan ruang utamanya, induknya, disapu, gitu ya, dipel, gitu ya. Kemudian kalau sudah rapi, dikunci rumahnya, ruang tahanannya dikunci, dan masuk ke terakhir yaitu rumah tahanan ini wajib dilaporkan dalam keadaan terkunci semua ruangannya. Ini analogi yang kita gunakan ya untuk memahami alur prosesnya e-faktur. Dari analogi tadi, saya bagi 3 untuk proses bisnis dari SPT PPN ya, e-faktur ya. Saya bagi 3. Yang pertama, kita kumpulkan data penghuni kamarnya dulu. Ini adalah proses bisnis input data. Kemudian setelah input data selesai, baru kita bangun gedungnya. Bangun gedungnya ini kalau misalnya di e-faktur nanti kita kenalnya dengan posting SPT. Nah, kemudian kita rapikan meja berkas, kita rapikan ruang induknya, kunci. Nah, kuncinya ini dilaporkan ke pemerintah. Itu proses bisnis ketiga, yaitu submit SPT. Nah.
Jadi ada 3 proses bisnis. Yang pertama adalah input data. Apa sih yang diinput datanya kalau untuk e-faktur? Yaitu input data ya pajak keluaran, pajak masukan, dokumen lain, referensi, referensi macam-macam. Nah, jadi nanti input data ini sampai datanya itu masuk ke servernya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti setelah datanya sudah diinput semua, setelah datanya diinput semua, baru dilakukan bangunan SPT tadi. Dibangun bangunan SPT tadi dengan cara posting SPT. Posting SPT ini tinggal pilih. Ini bangunan September 2024. Nah, kemudian dibangun. Nah, maksudnya posting SPT itu adalah menarik data-data yang sudah diinput tadi, yang sudah masuk ke server Dijen Pajak. Tadi ada input data, itu masih ada di server, ditarik ke bangunannya tadi, dimasukkan ke kamar-kamarnya. Oh, ternyata ada penghuni yang belum masuk, Pak. Berarti bangunannya dihancurin dulu. Balik ke input data. Dimasukkan lagi. Kalau sudah semua, baru kita tarik lagi. Kita tarik penghuninya ke kamar-kamarnya. Sudah jadi. Kemudian nanti kalau sudah masuk, sudah terbangun bangunannya, kita bisa masuk, kita bisa cek, bisa bersihkan, rapikan. Setelah semuanya dikunci, baru lapor SPT. Oke, ini evolusi dari e-faktur. Dulu masih sebelum 2014 itu masih menggunakan ISPT 1111. Sejak 2014 sudah menggunakan elektronik. Evolusinya dulu diawali dengan jatah nomor seri faktur pajak. Jadi yang sebelumnya nomor seri faktur pajak itu urut dari nomor 1 untuk semua perusahaan. Kemudian terbit Peraturan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2012. Mulai di situ ada jatah nomor seri faktur pajak. Nah, terus terbitlah versi 1 e-faktur. Kemudian versi 2 ini di 18-19. Versi 3 di 2020-2021, dan sekarang sudah sampai di versi 4. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi evolusi pertama dulu karena adanya ini, ENOVA. ENOVA itu singkatan dari elektronik nomor faktur. Jadi dulu untuk memberantas faktur pajak fiktif ya, faktur pajak tidak berdasar transaksi sebenarnya atau TBTS, untuk memberantas itu atau sebelumnya, sebelum menggunakan elektronik nomor faktur, sebelum nomor faktur itu diberi jatah, nah, dulu nomornya urut 1 sampai seterusnya. Jadi semua PKP mempunyai nomor faktur pajak 1. Nah, ketika ada faktur pajak TBTS atau lebih dikenal secara umum faktur pajak fiktif, pelacakannya jadi susah. Nah, jadi bisa jadi bertahun-tahun baru terendus, modusnya dikejar sudah hilang gitu ya. Terus kemudian ada lagi hilang. Makanya zaman dulu banyak yang bermain di faktur pajak fiktif dan memang hasilnya luar biasa. Bukannya membayar pajak, malah ngambil pajak dari negara gitu ya. Terus diberlakukanlah elektronik nomor faktur. Nah, ini alamatnya efaktur.pajak.go.id. Nah, sejak saat itu Innova ini jadi punya peran sentral. Bentuknya seperti ini, Innova, elektronik nomor faktur. Kalau kita login, nanti di sini ada menu-menunya, ada menu profil, permintaan nomor seri faktur pajak, download sertifikat digital, riset, dan seterusnya. Oke, ini menu profil wajib pajak. Di sini salah satu profil di sini ada bisa melihat kode aktivasi. Kode aktivasinya yang mana sih? Gitu.
Sini. Kemudian menu download sertifikat seperti ini, nanti tinggal diklik OK, kemudian muncul informasi. Sertifikat elektronik Anda berlaku sampai dengan kapan? Dan tinggal diklik unduh. Oke. Ini menu permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi tinggal dipilih di sini tahun pajaknya, kemudian nama pemohonnya bisa nama direktur, jabatan pemohon direktur, nomor seri yang diminta berapa. Kemudian tinggal diklik proses. Diklik proses, kemudian nanti dapat jatah nomor seri, oh Anda mendapatkan nomor seri sekian sampai sekian. Oke. Ini kesalahan-kesalahan fatal dalam e-faktur, tapi nanti kita bahas lagi setelah praktek ya, dalam e-faktur. Oke, ini sudah jam 8. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu praktek dummy e-faktur desktop. Yang harus dilakukan adalah download yang saya sampaikan tadi. Sebentar. Oke. Download yang e-faktur dummy Windows 32 bit. Ini langsung di-download ya, di-download. Kemudian kalau sudah di-download, bentuknya akan seperti sebentar. Saya buka dulu. VPN. Ini bentuknya nanti seperti ini ya. Seperti ini, kemudian nanti diekstrak. Diekstrak menjadi seperti ini. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalamnya seperti ini. Saya ulang ya. Setelah ekstrak here, seperti ya, ekstrak here, kemudian 2 bit. Seperti ini. Nanti untuk menjalankan aplikasinya, kita double klik ini, tapi jangan dulu. Kita buka dulu yang readme ini. Ini readme-nya ya. Jadi untuk database-nya nanti kita akan masukkan identitasnya adalah NPWP-nya ini 9999000. Kode aktivasi yang sudah diberikan untuk dummy ini adalah 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Password-nya ini password Innova. Password Innova-nya huruf P-nya kapital, E-nya kapital. Password Innova. Dan Passphrase ini yang mengikuti sertifikat elektronik ya, sertifikat digital ini 1, 2, 3. Jadi nanti ketika dibutuhkan sertifikat elektronik, kita pilih sertifikat elektroniknya. Setelah pilih sertifikat elektronik pasti diminta Passphrase. Passphrase-nya 1, 2, 3. Kemudian untuk kepentingan lawan transaksi, nanti kan kita mau main-main tentang bermain-main dengan e-faktur dummy, pasti kita butuh lawan transaksi. Kita butuh dummy NPWP.
NPWP 15 digit itu digit ke-9-nya ada rumusnya. Jadi kita nggak bisa ngawur, tapi sudah disediakan dummy NPWP yang bisa digunakan untuk ngawur ya. Yaitu 01, 0, 0, 8, kemudian kode KPP, titik 000. Jadi misalkan nanti PTA, NPWP-nya 01, 000, 8, kode KPP-nya misalkan 086, PTB 01, 000, 000, 8, 052, dan seterusnya. Jadi tinggal diganti nama kode KPP-nya aja. Jadi ini adalah dummy-nya NPWP. Nanti kita juga akan gunakan di dummy-nya e-form SPT tahunan. Oke, kalau ada yang mau mengikuti ya, ada yang mau mencoba juga, yang dimaksud dengan sertifikat elektronik itu yang ini. Yang dimaksud dengan sertifikat elektronik adalah ini. Jadi bukan bentuknya PDF, sertifikat yang menunjukkan selamat Anda telah memiliki sertifikat elektronik, bukan seperti itu ya. Sertifikat digital ya seperti ini. Oke, kita akan coba menjalankan dummy e-faktur ini, yaitu dengan double klik di e-tax invoice. Kalau sudah di double klik, akan muncul seperti ini ya. Pilih database. Database kita pakai local database saja, klik connect. Nah, untuk database baru, jadi e-faktur desktop yang masih baru, misalkan PKP baru ya, kemudian dia install e-faktur desktop, akan diminta, jadi database-nya masih kosong, akan diminta untuk menginput identitas database ini sesuai data readme tadi. Readme mana saya? Readme. Sesuai data ini ya, isinya ya. Berarti PP-nya 9999999900. Dan diminta sertifikat user, berarti kita klik open, terus kita tempatkan di mana tadi e-faktur dummy-nya. Nah, ini sertifikat elektroniknya kita pilih, klik open. Nah, selalu kalau misalkan diminta kita masukkan sertifikat elektronik, pasti diminta passphrase. 1, 2, 3. Kode aktivasinya tadi di notepad tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, setelah ini baru klik register. Jadi ini kita proses memberikan identitas ke database-nya. Oke. Ada captcha, sudah cukup jelas. Captcha-nya DUX 2ES. Passwordnya password Innova, huruf P-nya kapital. Oke. Setelah kita input identitas database tadi, kita akan masuk ke register user. Disinilah
harus hati-hati. Ya, nama user itu nanti nama username-nya. Biasanya saya sarankan jangan panjang-panjang, yang penting tidak lupa. Kadang-kadang menggunakan nama inisial perusahaan juga boleh, apalagi kalau pegang perusahaan lebih dari satu misalkan ya, handle lebih dari satu perusahaan, ya udah pakai inisial aja, misalkan inisial saya nama lengkap direktur atau penanda tangannya. Password juga bebas, jangan sampai lupa, bahkan satu digit pun boleh, satu karakter pun boleh. Ini saya menggunakan passwordnya angka 1 dan klik daftarkan user. Register user sukses. Nah, PTLA passwordnya 1. Oke. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke e-faktur dummy. Ini versinya versi 1. PT-nya PT Sinchan dan seterusnya. Ini sudah siap untuk kita gunakan bermain-main. Sebenarnya bukan bermain-main, tapi berlatih gitu ya. Oke. Nah, jika ini adalah pertama kali, maka yang atau saya kenalkan dulu menu-menunya. Ini menu faktur, jadi nanti faktur dan dokumen lain ini untuk input datanya. Kemudian ini menu SPT, ada posting dan lampiran-lampiran atau kamar-kamarnya. Referensi untuk input, referensi lawan transaksi, nama-nama barang atau jasa kena pajaknya, nomor faktur pajaknya. Kemudian kalau ya nanti kalau misalkan yang sekarang ada tambahan-tambahan referensi lagi. Nah, untuk pertama kali e-faktur digunakan yang desktop ya, maka di menu manajemen upload ini kita perlu lengkapi profil PKP. Karena ini dummy bebas. Seperti ini. Untuk pertama kali. Dan klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan, nanti akan close. Kita buka ulang. Oke. Tutup. Oke. Ini sesudah profilnya dilengkapi ya, jadi kita login ulang. Jadi ininya passwordnya 1. Nah, e-fakturnya kalau sudah seperti ini sudah siap kita gunakan untuk belajar menggunakan e-faktur. Jadi di sini menu-menunya sudah saya sampaikan tadi ya, tapi yang krusial yang pertama yaitu kita harus input referensi nomor faktur. Kenapa? Karena referensi nomor faktur itu ibarat keranjang. Keranjang untuk menampung faktur pajaknya. Nah, tanpa keranjang ini, nanti
faktur pajaknya tidak ada yang bisa kita bikin. Ya, jadi faktur pajak akan masuk ke sini, keranjang faktur pajaknya. Nah, keranjang faktur pajaknya inilah nomor dari faktur pajak. Referensi nomor faktur. Ini rekam range nomor faktur. Nah, karena ini dummy ya, berarti kita pura-puranya sudah dapat nomor serinya 001, berikutnya adalah 24 itu kode tahun ya, pasti. Tapi ini sudah dapat jatah dari Innova tadi ya, tinggal di input. Ini misalkan 001 24, ya, 2 digit yang 24 itu kode tahun ya. Kemudian nomor urut awal, nomor urut akhir. Range nomor faktur sudah berhasil direkam. Oke. Jadi keranjang sudah terbentuk nih. Sekarang kita punya keranjang untuk membuat e-faktur kode nomor seri 1 sampai 100. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut membuat faktur pajaknya. Oke. Faktur pajak bisa kita buat dari menu faktur, kemudian kita coba pajak keluaran terlebih dahulu, pajak keluaran, administrasi, faktur. Oke. Nah, saya ulang ya. Dari menu faktur, pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Dan kita klik rekam faktur. Oke, kita klik rekam faktur. Nah, ini adalah halaman pertama, ada 3 halaman ya. Dokumen transaksi, lawan transaksi, dan detail transaksi. Nah, di halaman pertama ini beberapa hal yang krusial, yaitu yang pertama adalah detail transaksi. Ini detail transaksinya. Detail transaksi itu adalah kode transaksi. Kode transaksi sudah belajar ya, kalau di modul PPN kemarin, kode transaksi ada 1 sampai 9, 01 sampai 09 sesuai transaksinya masing-masing. Nah, kalau di versi 1 ini masih menggunakan per 24 tahun 2012, jadi kodenya masih 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang sekarang sesuai per 03, ya. Per 03, yang sudah dipelajari di modul PPN kemarin, ada kode 5 untuk penyerahan dengan besaran tertentu. Nah, jadi yang paling penting pertama adalah memilih kode yang tepat sesuai transaksinya. Misalkan penyerahannya atau penjualannya adalah benih jagung, misalkan benih jagung kodenya apa? Kodenya, misalkan penyerahan benih jagung, kemarin kalau sudah belajar ya, di modul PPN, di PP 49 tahun 2022, misalkan benih jagung itu termasuk BKP, barang kena pajak, yang dibebaskan dari PPN, berarti kodenya 08 misalkan. Atau penyerahan kepada
SD negeri atau SMA negeri, berarti kan bendaharawan pemerintah gitu ya, berarti kodenya 02. Penyerahannya kode 02 jika di DPP-nya di atas nilai transaksinya di atas 2 juta. Atau transaksinya dengan misalkan PLN. Berarti ini BUMN ya. BUMN kodenya 03 jika nilai transaksinya di atas 10 juta gitu ya. Jadi ini harus hati-hati memilih kode yang tepat. Kalau sekarang ada kode 5. Beberapa yang dinilai lain dipindahkan ke besaran tertentu. Oke, jadi misalkan saya pilih yang penyerahan aktiva pasal 16D misalkan ya. Oke. Jenis faktur pajak, ini ada faktur pajak normal atau faktur pajak pengganti. Nah, ketika kita sudah memilih, maka nanti akan berubah di ini. Kode faktur pajaknya. Jadi kalau saya ubah-ubah, dia akan berubah. Sekarang saya pilih yang 9. Faktur pajak pengganti jadinya 1. Mau diganti berapapun tetap 1. Oke, ini yang kalau 0 berarti itu masih faktur pajak yang awal gitu ya. Nomor urutnya kan otomatis ngambil dari nomor yang terkecil, bukan berarti harus urut karena sejak Per 24 2012 tidak ada kewajiban nomor faktur pajak itu harus urut. Karena apa? Karena sudah dapat jatah dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sudah ada jatahnya, ya sudah gitu. Mau lompat-lompat, mau digunakan yang genap dulu, mau kemudian atau ganjil dulu silakan, tapi repot jadinya. Oke, berikutnya ada satu titik kritis lagi, yang ini sangat penting banget, yaitu tanggal dokumen. Nah, tanggal dokumen di sini berkaitan dengan kapan faktur pajak harus dibuat. Kemarin sudah ya materinya, yaitu saat penyerahan. Kapan itu saat penyerahan? Di pasal 1A dan lain-lain. Nanti kesimpulan ujung akhirnya adalah paling lambat saat invoice. Ini nanti paling lambat saat invoice. Ini secara umum. Kalau dengan instansi pemerintah, misalkan saya ganti jadi kodenya 2. Tadi. Kalau dengan instansi pemerintah harus perhatikan lagi ya. Berarti saat penagihan. Saat penagihan. Sama ya berarti invoice ya. Penagihan. Nah, jadi harus hati-hati dengan tanggal dokumen. Kadang-kadang saya masih menemukan banyak yang kurang perhatian. Nah, bermasalahnya di mana? Bermasalah ketika nanti minta restitusi misalkan, atau mungkin ada pemeriksaan. Nah, terutama yang transaksinya sama bendahara pemerintah ya. Bendahara pemerintah berarti kan yang mungut bendahara pemerintahnya. Saya misalkan perusahaannya, saya nggak setor PPN lagi, saya nggak setor PPN, malah yang ada adalah saya kreditkan terus itu pajak masukan, jadinya lebih bayar. Nah, kejadiannya adalah banyak PKP yang takut minta kelebihan PPN. Nah, takut katanya nanti macam-macam ini. Nah, sebenarnya nggak usah takut sepanjang kita sudah sangat hati-hati di tanggal dokumen ini. Contohnya banyak banget kasus perusahaan yang transaksinya dengan pemerintah, tapi loss di sini. Jadi ketika ada lebih bayar, misalkan lebih bayarnya 3M, jadinya nggak 3 miliar, tapi nanti dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi sanksi. Sanksi apa? Sanksi terlambat menerbitkan faktur pajak, yaitu 1% kali DPP.
Nah, jadi nanti ketika mengajukan restitusi, SPT-nya dijadikan lebih bayar, sama pemeriksa kan diminta nih semua dokumen penagihan, terus kemudian nanti dokumen rekening koran, terus kemudian akan diminta SPK-nya, surat perintah kerjanya. Ini untuk memastikan apa? Untuk memastikan apakah benar saat pembuatan faktur pajaknya ini sudah tepat atau salah. Kalau salah, jadinya kena sanksi. 1% dari DPP. Jadi ini harus hati-hati. Oke. Kalau misalkan harus hati-hati seperti itu, apakah setiap hari harus mantengin e-faktur? Enggak juga. Karena tanggal ini bisa kita buat mundur gitu ya. Mundur tapi maksimal adalah di-upload tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan ini sekarang adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober kita masih bisa mengisi yang masa September. Maksudnya gimana? Nih. Oke, sekarang tanggal 1 Oktober, tapi ternyata ada transaksi di bulan September yang belum direkam. Boleh nggak saya rekam tanggal 1 Oktober? Boleh. Tanggalnya tanggal S ini. September ini serem banget. 2024. Nah, maka ini akan berubah nih. Masa pajaknya kalau pajak keluaran akan otomatis ya. Masa September bisa. Jadi kita coba bikin yang September. Oke. Referensi faktur ini bisa diisi dengan nomor invoice. Yang seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan ini diisi lawan transaksinya. Oh, tapi saya lupa belum input referensi lawan transaksi ya. Nah, diulang aja. Setelah isi referensi nomor seri, isi lawan transaksi. Saya ulang. Referensi lawan transaksi. Tambah. Tambah di sini. Tadi pakai PP dummy. Nomor 100. PPS. L nomor 1, Oke. Nah, berikutnya PTB. PTB 2 nomor 2 PTB 2 kurang PTB ya cukup 2 dulu. Kita kembali ke faktur, pajak keluaran, administrasi faktur, rekam faktur, kita ulang ya. Jadi misalkan ke bendahara pemerintah, tanggalnya 30 September 2024. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya tinggal narik referensi lawan transaksi, misalkan dengan BTA penjualannya. Lanjutkan. Berikutnya adalah rekam transaksi. Nah, ini juga bisa pakai referensi, bisa kita masukkan dulu atau enggak juga boleh. Yang kode 1 laptop seri.
Barang jasa tidak ditemukan, maksudnya tidak ditemukan ini adalah tidak ditemukan dalam referensi. Lanjutkan pengisian, gitu ya. Harga satuannya misalnya 15 juta. Jumlah barang 100. Dan klik simpan. Oke, di sini sudah nah, ya, sini kita sudah dapatkan ada DPP, tapi ini karena masih versi 1, PPN-nya masih 10%. Dan kita klik simpan. Apakah ingin membuat dokumen faktur pajak baru? Tidak dulu, dulu aja. Oke. Nah, dari faktur pajak keluaran 1 ini, nah yang setelah kita klik simpan, maka Oke. Yang perlu diperhatikan yaitu status approval. Nah, status approval ini ada beberapa, yaitu yang pertama belum approve, kemudian nanti siap approve, terus nanti approval, sukses, atau reject. Ya, saat ini belum approve. Nanti kalau sudah approval sukses, berarti faktur pajak ini sudah masuk ke servernya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita lihat faktur pajak ini, ketika dia belum approve, maka di bawah di bagian bawah kita lihat di sini ada upload, ada ubah, ada hapus, dan di sini masih review. Nah, jadi sepanjang belum approve, artinya belum approve itu berarti belum masuk ke servernya Dijen Pajak, maka kita masih bisa ubah ataupun hapus kalimatnya, apa diksinya ya, diksinya adalah ubah dan hapus. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengupload? Nah, maka kita pilih dulu, ini sudah terpilih ya, karena cuma 1 sudah terpilih, dan kita klik upload. Anda memilih untuk mengupload 1 faktur pajak keluaran. Yang sudah siap upload nanti nggak bisa diubah lagi. Apakah yakin? Yes. 1 faktur pajak keluaran siap diproses oleh uploader. Nah, seperti ini. Nanti status approval-nya berubah menjadi siap approve. Nah, ini sudah gantung dia, sudah gantung tapi sudah siap masuk ke server Dijen Pajak, nunggu uploadernya dijalankan. Uploadernya dijalankan di mana? Di menu manajemen upload, upload faktur. Saya ulang ya. Di manajemen upload, upload faktur. Kemudian di sini ada start uploader. Start uploader. Dan kita masukkan captcha-nya.
Ketika bisa uploadan berjalan, itu berarti sudah masuk, sudah nyambung ke servernya Ditjen Pajak. Tinggal di refresh. Di refresh, approval sukses. Nah, kita lihat lagi di bagian bawahnya. Ketika sudah approval sukses, artinya faktur pajak ini sudah masuk ke servernya Ditjen Pajak. Di bawahnya yang ada adalah pengganti, retur, batal, dan di sini ketambahan ada PDF. Di PDF ini sudah ada barcode-nya, sudah ada QR code-nya yang menandakan bahwa dia sudah approval sukses. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada lagi kata ubah dan hapus. Yang ada adalah pengganti, retur, dan batal. Artinya kalau sudah approval sukses berarti faktur pajak tersebut tidak bisa kita hapus. Nah, ini menarik karena nanti ada salah satu kesalahan fatal ya, kesalahan fatal yaitu tidak memahami apa itu faktur pajak batal. Nah, ini penting sebenarnya. Ketika modul PPN kemarin ada faktur pajak pengganti, ada nota retur, ada faktur pajak batal. Bedanya apa? Nah, ketika tidak memahami ini, pernah kejadian wajib pajak yang saya awasi itu menyampaikan bahwa dia tidak sengaja membatalkan faktur pajaknya. Pak, saya tidak sengaja membatalkan faktur pajak, bisa nggak? Terus kemudian saya input ulang faktur pajaknya dengan nomor seri yang sama, tanggal yang sama seperti sebelumnya. Ternyata reject dengan keterangan nomor faktur pajak sudah pernah digunakan. Nah, nomor faktur pajak sudah digunakan, ya jelas karena faktur pajak yang dibuat tadi sudah dibatalkan. Tidak bisa digunakan lagi nomor fakturnya. Nah, wajib pajaknya datang ke saya, Pak, mohon dibantu. Saya tidak sengaja membatalkan faktur, mohon dikembalikan database-nya ke seperti semula sebelum dibatalkan. Nah, ya tentu nggak bisa, tidak seperti zaman dulu yang masih pakai ISPT. ISPT kan mengerjainnya offline ya, mengerjakannya offline. Database-nya masih kita bisa bongkar, masih ada, masih bisa lah dari KPP punya alat lah untuk membongkar database-nya, kemudian kita hapus yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau sudah online seperti ini, maka tidak ada dari KPP tidak bisa mengakses database-nya. Nah, kemudian seperti apa dampaknya? Dampaknya adalah faktur pajak itu tidak bisa diterbitkan lagi. Dia harus terbitkan ulang dengan tanggal yang sekarang yang sudah jauh berbeda, dengan konsekuensi menerbitkan faktur pajak yang terlambat. Oke, jadi pernah kejadian seperti ini. Saya sampaikan untuk menjadi perhatian ya. Jadi waktu itu kondisinya 2018, sini 2019. Ini salah satu rekanan dari Kemenpora. Pengadaannya adalah pengadaan terkait Asian Games 2018. Nah, di sini sudah terbit faktur. Misalkan kalau misalnya dulu bulan Juli ya. Nah, sudah terbit faktur, dokumennya sudah lengkap di bulan Juli 2018. Kemudian nagih, nggak cair-cair sampai 2019. Ternyata pas di 2019 dicek ternyata ada kesalahan, salah nama BKP atau JKP-nya. Karena kan kalau transaksi dengan pemerintah kan kadang-kadang seperti itu ya, rigid dengan nama barang kena pajaknya. Misalkan nama barang kena pajaknya nggak bisa langsung laptop gitu, nggak bisa. Pengadaan bla 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 dan seterusnya. Pengadaan ini bla bla dan seterusnya. Nah, ternyata dinyatakan oleh Kemenpora seperti ini, salah. Tolong diperbaiki.
Nah, ketika ini diperbaiki, si staf pajaknya bukannya kalau seharusnya kalau sesuai modul PPN kemarin seharusnya apa? Seharusnya adalah faktur pajak pengganti. Kalau faktur pajak pengganti selesai itu masalahnya. Ternyata dia katanya sih nggak sengaja batal faktur. Nah, setelah diklik batal, yang terjadi adalah faktur pajak ini batal, nomor serinya nggak bisa dipakai. Waktu tahun 2018, nomor seri itu nggak kadaluarsa sebenarnya. Kalau misalkan masih ada sisa nih, sisa yang belum dipakai, maka masih bisa diterbitkan ulang. Sekarang kan nggak bisa diterbit ulang. Ternyata fatalnya lagi dia habis nomor seri 2018, sama sekali habis, nol. Tidak mempunyai sisa sedikit pun faktur nomor seri 2018. Akhirnya apa? Kalau ini tidak bisa diperbaiki database-nya, maka dia tetap harus terbit faktur, karena dia kan harus mencairkan duitnya ya. Terbit faktur tapi di 2019, Maret 2019, dengan nomor seri faktur pajak tentunya juga 2019. Padahal dokumennya, semua dokumennya ada di 2018. Artinya dia dianggap terlambat menerbitkan faktur. Sanksinya waktu itu 2% kali DPP. DPP-nya waktu itu 2M. Sanksinya berarti 2% kali 2M, 40 juta. Karena apa? Karena tidak memahami apa yang seharusnya dilakukan. Nah, terus staf pajaknya nangis-nangis ke kantor pajak, ini cerita nyata ya. Nangis ke kantor pajak, Pak tolong dibantu. Akhirnya saya nggak tega, saya bikin surat pendampingan ke kantor pusat. Oke, saya dampingi kantor pusat, kita coba ke bagian IT-nya gitu ya. Nah, ternyata apa kata bagian IT-nya? Jangankan perusahaan ibu, perusahaan yang jauh lebih gede, itu kemarin sudah ke situ bolak-balik juga ditolak. Kenapa? Karena alasan tidak sengaja membatalkan faktur tidak bisa diterima. Nih, kita coba ya. Jadi ini coba saya batalkan ya, yang saya buat tadi, yang profil sukses, saya batalkan. Saya batalkan ya. Ini dilihat, terus klik batalkan. Nah, ada notifikasi, Anda akan membatalkan faktur pajak keluaran ini dan akan langsung mengupdate ke data di Direktorat Jenderal Pajak. Yakin membatalkan? Yes. Masih harus masukin CAPTCHA. Yes. Pembatalan faktur pajak berhasil dilakukan. Nah, ini tinggal di refresh. Statusnya batal. Oke. Dijawab dari bagian IT di kantor pusat bahwa tidak ada istilah tidak sengaja membatalkan faktur, karena untuk membatalkan faktur itu bertahap, nggak mungkin nggak sengaja gitu, pasti sengaja. Nah, dari situ akhirnya ya sudah, berarti memang harus tanggung jawab nih staf bagian pajaknya, kena sanksi ya dia harus bertanggung jawab. Ya itu cerita sedih karena tidak memahami apa itu faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal. Jadi walaupun tadi ada yang sudah setiap hari bergelut dengan faktur pajak, ya tetap harus hati-hati ya. Mungkin bisa jadi baru wah itu hati-hati dengan batal. Dan konsekuensi faktur pajak batal harus melakukan pelaporan pembetulan SPT. Oke, saya lanjut karena yang ini sudah saya bacakan, berarti saya harus terbitkan ulang faktur ulangnya karena yang tadi sudah batal. Satu, oke, langsung saja.
masih jadi hmm, ini. Nah, ini ya, kalau belum approve masih bisa diubah, dihapus. Saya upload. Siap approve, tinggal approval sukses. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan udah terlanjur approval sukses, ternyata tanggal fakturnya 1 Oktober. Nah, apa-apa, berarti saya depannya bikinnya yang Oktober aja berarti ya. Oke, kurang lebih seperti itu pembuatan atau penginputan data faktur pajak keluaran secara umum. Apa yang harus diperhatikan tadi sudah saya sampaikan, hati-hati dengan batal faktur. Terus kalau sekarang dibatasi uploadnya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk faktur pajak atau transaksi bulan Oktober ini paling lambat diupload 15 November. Paling lambat 15 November. Lewat dari 15 November sudah tidak bisa lagi upload faktur pajak Oktober dan seterusnya. Ini ada PDF, saya coba klik PDF-nya. Nah, ini bentuk faktur pajaknya ya. Bentuk faktur pajak yang sudah approval sukses. Ini ada QR code-nya. Ini kita akan lanjut. Karena waktunya tinggal 6 menit. Kalau saya lanjutkan, khawatirnya malah nggak kondusif ya. Saya akan review dulu satu malam ini. Malam ini tadi kita sudah membahas terkait Excel pajak ya, Excel pajak yaitu ini sampai edit NPWP, VLOOKUP, tabel tar. Nah, besok kita lanjutkan ini yang terkait PPh pasal 21 ya, nanti setelah PPN selesai semua. Lalu kita bikin cara bikin kertas kerja yang efektif untuk menghitung PPh pasal 21. Ya. Terus kemudian kita sudah berkenalan dengan apa itu e-faktur, terutama bagi yang setiap harinya tidak bersentuhan dengan faktur pajak ya. Kemudian kita sudah masuk ke praktek dummy e-faktur. Baru sampai penginputan pajak keluaran. Nah, besok kita akan masukkan pajak masukan, kemudian nanti ke dokumen lain, kemudian nanti masuk ke posting, lanjut ke SPT.
Ya. Jadi nanti akan saya sampaikan titik kritis yang ada di poin kritis ya, poin kritis di SPT PPN. Saya buka dulu. Oke, jadi nanti lampiran AB di sini ada bagian-bagian. Nah, ini mana-mana saja yang harus diperhatikan ya, agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan konyol yang saya sebutkan di awal tadi, kesalahan-kesalahan yang seharusnya kita sangat bisa hindari, tapi kenyataannya di lapangan banyak kesalahan-kesalahan konyol yang terjadi dan itu menimbulkan atau men-trigger penerbitan SP2DK yang nambah-nambahi masalah itu tadi ya. Sebenarnya nggak nambah-nambahi masalah, nanti akan saya sampaikan SP2DK bukan untuk menambah masalah ya. Nah, bagian-bagian mana termasuk contohnya ini misalnya, jadi induknya misalnya ini, SPT induknya. SPT induk PPN, di sini ada kolom tidak terutang PPN. Ini perlu diisi nggak? Ya kalau memang ada yang tidak terutang PPN harus diisi. Kenapa? Karena nanti karena nanti ini akan diekualisasi dengan omset di SPT tahunan badan atau di laporan keuangan. Nah, jadi total selama 12 bulan. 12 bulan yang di sini akan diekualisasi atau disandingkan dengan omset di laporan keuangan. Nanti ternyata di total penyerahan yang di laporan sini ya, di sini yang ini ya. Di sini total setahun misalkan 12 miliar. Terus di laporan keuangan omsetnya 20 miliar. Nah, ini ada selisih. Selisihnya apa? Oh, ternyata ada sebagian penjualan yang tidak terutang PPN. Contoh yang tidak terutang PPN apa? Misalkan dia punya usaha restoran. Nah, ternyata ada usaha restoran yang omsetnya 8M. Nah, ini nanti hasil ekualisasinya, oh ternyata ada indikasi PPN yang belum dipungut. Dari mana? Dari selisih omset. Gitu ya. Ada 8M, padahal ini salah satu kesalahan yang konyol sebenarnya ya, karena seharusnya tinggal di sini. Misalkan ternyata omsetnya 100 juta tiap bulan. Nah, sampai 12 bulan 1,2M. Besok baru kalau misalkan masuk ke menu SPT, mungkin yang teman-teman yang sudah pernah dapat SP2DK bisa sharing. Bisa sharing permasalahan-permasalahan yang muncul seperti apa. Oke, karena sudah jam 9, hari ini, malam ini saya cukupkan. Besok kita mulai lagi, kita mulai jam 19:10 kali ya. Jam 19:10 kita langsung mulai materinya. Itu saya kembalikan ke Mas Rizky ya. Ya, terima kasih Pak Tegar atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan. Sampai bertemu besok lagi. Selamat malam. Tapi ini ada pertanyaan sebentar Pak. Ya. Sebentar ya, karena ternyata ada yang pertanyaan pas jam 9 malam. Siap. Pertanyaan terkait sertifikat elektronik dijelaskan jika masa pakainya 2 tahun harus diperbarui. Kalau untuk sertifikat elektronik yang sedang dipakai, apakah bisa dicek masa berlakunya di Innova? Bisa, karena kebetulan melakukan data officer sebelumnya sudah terima jadi. Oke, ini saya simpan dulu ya pertanyaannya ya, besok saya jelaskan lagi ya. Sebenarnya tadi sudah dibahas, besok akan saya jelaskan lagi. Itu Mas Rizky. Ya, terima kasih Pak Tegar atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan.
Sampai bertemu besok lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Terima kasih.